Tabe akabuah tentang tuntung tra ando keton samandiai in kuehwe berarti ada tuh ita mimpen menuntong gawi tuh menuntong gawi tuntungan sambungan bab telu rum lime rumawi telu kurik di tuntang telu nah materinya telu di pola kalimat sempurna. Nah, pola sindemat rayo sindemat sampuraka. Nah, ini nanti akan dijelaskan IJJ balalu limbate telu kurik pola kalimat bebas kilote ita tame balalu itu menuntong atau telu di fofa sindemat sampuraka pola kalimat sempurna bahasa Dayak Ngaju. Nah, ini dalam versi bahasa Dayak Ngaju Pit Yohanes Dadi kalimat sempurnanya. Kenapa disebut kalimat sempurna? Karena di dalam kalimat itu ada 9 suku kata, ada 9 unsur suku katanya yang harus dipenuhi. Pertama, suku kata yang sudah mendapat awalan dan akhiran, itu satu. Suku kata yang sudah mendapat awalan dan akhiran, itu satu. Kedua, suku kata orang, kan itu sudah dijelaskan terdahulu. Kedua, suku kata orang, orang ke-1, orang kedua, orang ketiga. Ketiga, suku kata ewen mereka, lebih dari 3 orang. 4, suku kata pana, waktu. Nah, suku kata waktu ini kan kalimatnya ada waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu akan datang. Kemudian unsur suku kata benda. Nah, suku kata benda. Kemudian yang berikutnya suku kata tumbuhan. Nah, selanjutnya unsur suku kata hewan, binatang. Nah, dan kemudian yang terakhir suku kata hewan. Nah, contohnya, ini contohnya saya mengambil suku kata utamanya adat. Tuh kutak Dayak Ngaju atau keleto auha. Adat has intinduhi awi sa ining olon in huang kawanitas ewen indok enkah aju aing pri aim atawa tomboan atawa meto parapah oleh mandino ain tuntang kawahasan asing-asing huang pana pargasaan in masyarakat Dayak Ngaju. Nah, bahasa Indonesianya norma harus ditaati oleh setiap orang di dalam komunitas mereka agar apakah benda milik pribadi, atau tumbuhan atau binatang hewan bisa mendapat hak dan kewajiban masing-masing dalam waktu pergaulan di masyarakat Dayak Ngaju. Nah, itu dia contoh kalimat sempurna.
contoh kalimat sempurna. Karena apa tadi? Ada 9 elemen, semua ada di dalamnya itu. Nah, begitu. Nah, jadi kalimat sempurna ini mungkin satu-satunya yang ada di dalam pola kalimat bahasa Dayak Ngaju. Kemudian yang berikut 3E, pola kalimat bebas. Kenapa pola kalimat bebas? Karena kan pola-pola kalimat yang terdahulu, bentuk kalimat misalnya, yang lain-lain itu kan semua ada aturannya, diatur semua. Nah, tetapi pola kalimat bebas ini diberikan supaya ini adalah satu upaya dari pelaku-pelaku orang Dayak Ngaju yang melakukan, misalnya supaya ada upaya, supaya ada kreativitasnya, nah, supaya tidak terhambat di dalam menyusun kalimat bahasa Dayak Ngaju dan tidak dibatasi, nah, dan tidak terikat. Nah, kenapa kalimat bebas itu harus ada? Nah, karena begini, kayak jadi jahawen menit tuh. Aku are menyebut nerima asih tagal ketun jadi yang sudah menonton, memberi subscribe, nah, memberi komentar, menenyek suka tidak suka. Saya ucapkan terima kasih. Nah, kembali lagi saya juga meminta subscribe lagi dari Anda semua. Minum dulu. Ayo kita menonton ngatinai. Tuh jadi ujung menit tuh. Jadi halau. Fova sindemat babas. Andu maampa ahoy pantun. Maampa karungut. Ya, namanya juga karungut. Karungut ya karungut. Ando menampak sansana, cerita. Ando menampak sindinan, nyanyian. Dan bentuk kalau berbicara lisan. Nah, itulah maksudnya dari kalimat bebas itu. Kalimat bebas itu. Jadi kalimat bebas itu diberikan di dalam tata bahasa Dayak Ngaju versi Pit Yohanes Dadi. Tadi sudah dengan aturan-aturan yang harus dipenuhi, yang sekarang ini supaya ada perimbangannya, ada kalimat yang bebas. Kalau seandainya Anda mau menyusun satu tulisan dalam buku, nah, bisa Anda menggunakan kalimat bebas juga. Nah, ada keleluasaan begitu. Jadi tidak terikat dengan aturan-aturan yang baku. Nah, tadi untuk bebas kenapa? Ahui, pantun. Orang berpantun. Berpantun ya harus ada juga kebebasannya. Seperti orang mihik parai. Mihik parai itu kan di ladang banyak misalnya. Ada acara ahoy berpantun. Nah, semalam suntuk itu untuk mihik parai itu. Karungut juga. Ya, karungut itu memang ciri khas orang Dayak Ngaju. Sansana, orang bercerita. Nah, itu cerita-cerita lokal setempat. Ya, harus ada kebebasan lah. Kemudian sindinan, nyanyian, lagu-lagu misalnya. Dan orang berbicara secara lisan, secara bebas. Itulah. Harus ada keleluasaan. Itulah maksudnya pola kalimat bebas itu. Nah, Pang aja barahayu.
cuhakian panuturan bara bab telo lime Romawi merauneh simpun kutak Dayak Ngaju strategi tata bahasa Dayak Ngaju sun gere bihai sub judul bi besar. Nah, yang penjelasannya ini jadi kesimpulannya ada bentuk kalimat bahasa Dayak Ngaju, contoh-contohnya sudah tadi. Nah, pengertian bentuk kalimat juga sudah disampaikan di dalam bab 3 ini. Pola kalimat ya, dengan contoh-contoh orang pertama, orang kedua, orang ketiga, contoh waktu lampau, waktu sekarang, waktu akan datang, contoh benda, flora, fauna, binatang dan hewan. Sudah. Nah, tadi barusan juga sudah disampaikan pola kalimat sempurna bahasa Dayak Ngaju dengan contoh-contohnya juga. Nah, kemudian pola kalimat bebas yang barusan tadi juga sudah saya sampaikan. Pola kalimat bebas. Jadi pola kalimat bebas itu saya ulangi kembali, yang digunakan untuk melakukan pantun, ahoy. Kemudian pola kalimat bebas untuk berkarumut. Kemudian pola kalimat bebas untuk sansana, bercerita. Kemudian pola kalimat bebas untuk nyanyian. Dan pola kalimat bebas untuk orang berbicara lisan, misalnya ngobrol. Nah, ngobrol. Ya, namanya juga ngobrol kan, ngarong ngidul istilahnya kan, ke ngaju, ke ngawa, ke hunjun, ke penda. Nah, begitulah. Nah, sauras sakilan par ojotan bara yasanah par aju haraan kutak Dayak Ngaju je injadian lawai handang bara kutak induk kutak Dayak Ngaju aing itah barakat awi ganan teh khas koyo awi itah jadi maaingi kutak sabuat tuntang bar dauret ujun kutak itah sabuat. Nah, semuanya sebagai perwujudan dari kasanah perbendaharaan bahasa Dayak Ngaju yang dijadikan benang merah dari bahasa ibu bahasa Dayak Ngaju, milik kita bersama. Oleh karena itu harus banggalah. Anda bangga, saya juga bangga. Nah, oleh kita sudah memiliki bahasa tersebut dan kita berdaulat kepada bahasa kita sendiri. Nah, kita berdaulat karena itu bahasa kita, bahasa Dayak Ngaju. Nah, bahasa ibu kita berdaulat, itu milik kita. Nah, atas bahasa Dayak itu. Nah, kewajiban kita ya untuk menggunakan, memakainya, ya kita mensosialisasikannya. Nah, kemudian kita juga harus ikut bertanggung jawab untuk melestarikan bahasa Dayak Ngaju itu. Bara tuh dalas kata tahi itah mahaga kutak Dayak Ngaju. Dari sekarang sampai selama-lamanya, nah, kita memelihara bahasa Dayak Ngaju. Jadi 14 menit tuh teh. Jadi 14 menit. Pahari samandiai. Inkue berarti saudari sekalian dimanapun Anda berada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah menonton, sudah memperhatikan, nah, sudah memberi tanggapan dan sudah memberi subscribe-nya, komentarnya, dan menenyek suka Anda sukanya. Saya kembali lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Karena ini untuk perbaikan channel Kamus Bahasa Dayak Ngaju.
Demikian, nanti kita akan lanjutkan kemudian untuk episode yang selanjutnya, yang ke-20 nanti. Dalas heto hello. Tabe hakabuah tuntang tungtung tra ando keton samandiay.